Shalom teman-teman semua. Pada video ini, kita akan belajar secara mendalam tentang kata benda. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 19 dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya. Dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Jadi, menurut Alkitab, tugas pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah memberi nama. Bahkan, di dalam Kejadian 4 ayat 26 dikatakan, dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka, orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi, manusia memberikan nama bagi segala hal, termasuk memberi nama kepada Tuhan. Nah, segala hal yang kita beri nama itu disebut benda. Dan nama yang kita gunakan untuk menyebut benda itu disebut nomina atau kata benda. Tentunya, ada nama-nama yang kita gunakan untuk menyebut suatu benda secara umum. Misalnya, kita menyebut semua binatang yang menggonggong dengan nama anjing. Tetapi, jika kita memelihara seekor anjing tertentu, kita cenderung memberikan nama khusus kepada anjing yang kita pelihara itu untuk membedakannya dengan anjing-anjing yang lain. Misalnya kita beri anjing kita nama Pupu. Lalu kalau kita punya anjing lain, kita akan memberikan anjing yang lain itu sebuah nama khusus lagi yang berbeda dengan Pupu. Misalnya kita berikan nama Dodo. Nah, sebutan umum atau penamaan jenis, seperti anjing, kita sebut dengan kata umum, sedangkan sebutan khusus untuk suatu benda tertentu atau nama diri, seperti Pupu dan Dodo, kita sebut dengan kata khusus. Jadi, ada kata benda umum atau nama jenis, dan ada kata benda khusus atau nama diri. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau kita diminta untuk menyebutkan benda-benda di sekeliling kita, tentunya kita bisa dengan cepat menyebutkan banyak hal. Misalnya meja, kursi, buku, piring, nyamuk, dan lain sebagainya. Benda-benda itu dapat dengan mudah kita tunjuk. Benda-benda seperti itu kita sebut dengan benda-benda konkret, yaitu benda-benda yang dapat kita kenali dengan panca indera kita. Tetapi ada juga benda-benda yang tidak bisa kita kenali dengan panca indera kita. Kita hanya dapat mengenali benda-benda itu di dalam pikiran kita. Contohnya bahasa. Bahasa adalah sebuah benda. Tetapi dapatkah kamu menunjukkan apa yang disebut dengan bahasa? Kita bisa mendengar suara, kita bisa melihat tulisan, tetapi yang mana yang disebut bahasa? Contoh lain adalah cinta kasih. Kasih adalah sebuah benda. Kita memang bisa merasakan jika kita mengasihi ataupun dikasihi. Tetapi yang mana yang disebut kasih? Nah, benda-benda yang tidak konkret, seperti bahasa dan cinta kasih, kita sebut dengan kata benda abstrak. Arti dari abstrak adalah tidak berwujud atau tidak berbentuk, sedangkan arti dari konkret adalah berwujud, benar-benar ada, atau nyata. Jadi, sekarang kita mengetahui kata benda konkret untuk menyebut benda-benda yang dapat dikenali oleh panca indera kita, dan kita mengetahui kata benda abstrak untuk menyebut benda-benda yang tidak dapat dikenali secara langsung oleh panca indera kita. Nah, pertanyaan. Angin adalah kata benda konkret atau kata benda abstrak? Angin adalah kata benda konkret. Karena kita dapat merasakan angin melalui panca indera kita. Bagaimana dengan musik? Musik adalah kata benda konkret atau abstrak?
Musik juga adalah kata benda konkret, karena kita dapat merasakan musik melalui panca indera kita. Jadi apalagi contoh kata benda abstrak? Contoh kata benda abstrak lainnya adalah iman, pengharapan, damai, hikmat, dan kebenaran. Mimpi, lelucon, dosa, dan pahala juga adalah kata-kata benda abstrak. Pokoknya segala yang tidak dapat dikenali secara langsung oleh panca indera kita, hanya dapat kita kenali di dalam pikiran kita, adalah kata benda abstrak. Jelas ya? Nah, kita juga tahu bahwa ada benda-benda yang dapat dengan mudah kita hitung. Misalnya meja dan buku. Kita bisa dengan mudah menghitung ada berapa meja di ruangan kita dan ada berapa buku di meja kita. Tetapi ada juga benda-benda yang tidak dapat dengan mudah kita hitung. Misalnya air. Kita tidak bisa menghitung ada berapa air di rumah kita. Kita tidak pernah berkata ada satu air. Kita perlu alat bantu untuk mengukur berapa banyak air. Misalnya dengan menggunakan gelas, jadi kita bisa berkata, ada satu gelas air. Oleh karena itu, kita mempunyai kata benda yang dapat dihitung secara langsung dan kata benda yang tidak dapat dihitung secara langsung. Jelas ya? Nah, kata benda juga ada yang disebut kata benda kolektif. Kolektif itu artinya secara bersamaan atau secara gabungan. Kata benda kolektif ini digunakan untuk menyebut sekelompok jenis benda tertentu. Misalnya masyarakat. Jika kita berkata masyarakat, sudah pasti terdiri dari sekelompok orang di dalamnya. Kita tidak menggunakan kata masyarakat untuk hewan. Contoh lain kata benda kolektif adalah paduan suara. Jika kita berkata paduan suara, sudah pasti maksudnya adalah sekelompok penyanyi. Jelas ya? Nah, ada satu jenis kata lagi yang perlu kita ketahui, yaitu merek atau cap. Merek adalah sebuah penamaan atau tanda pengenal yang biasanya digunakan oleh pengusaha untuk menyebut produk atau benda yang dihasilkannya, demi membedakannya dari produk atau benda yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Contohnya air minum dalam kemasan. Kita dapat melihat banyak air minum dalam kemasan di toko-toko dengan berbagai nama yang tertera di kemasannya. Itu adalah merek. Walaupun isinya mungkin saja sama-sama air minum, tetapi kita menyebutnya berbeda-beda berdasarkan mereknya. Nah, walaupun merek ini digunakan untuk menyebut setiap botol yang dijual, merek tidak dianggap kata benda umum, tetapi termasuk dalam kategori kata benda khusus. Jelas ya? Nah, sekarang kita punya beberapa pertanyaan menarik nih. Apakah Allah adalah kata benda? Iya, Allah adalah kata benda. Nah, Allah itu adalah kata benda khusus atau kata benda umum? Allah itu adalah nama diri atau nama jenis. Nah, bagi umat agama tertentu, ada yang menganggap Allah adalah nama diri. Tetapi bagi kita, Allah adalah nama jenis. Kita bisa melihat contohnya dengan sangat jelas di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 10. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Jadi, di dalam ayat ini ada dua Allah. Allah pertama adalah Allahmu yang disebut Tuhan. Dan Allah kedua adalah Allah orang Amori. Jadi, Allah di dalam Alkitab adalah nama jenis atau kata umum yang berarti sesembahan. Kata Allah di dalam Alkitab diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim
dan mempunyai makna yang sama dengan kata dewa. Nah, pertanyaan terakhir. Allah itu adalah kata benda abstrak atau kata benda konkret? Apakah Allah itu adalah sebuah ide, konsep, yang hanya dapat kita kenali di dalam pikiran kita? Atau Allah itu adalah sesuatu yang berwujud, benar-benar ada, dan nyata? Nah, pertanyaan ini juga bisa mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bagi umat agama tertentu, Allah itu abstrak, tidak berwujud, tidak nyata, tidak benar-benar ada. Hanya dapat dikenali di dalam pikiran kita. Tetapi bagi kita, Allah itu konkret. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah berulang kali menampakkan dirinya kepada banyak orang. Allah menampakkan dirinya kepada Adam, kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada para nabi lainnya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi, bagi kita, Allah itu sangat konkret, berwujud, nyata, dan benar-benar ada. Dapat didengar, dapat dilihat, dapat disentuh. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah belajar tentang apa itu kata benda. Kita sudah belajar tentang kata benda umum dan kata benda khusus. Kita sudah belajar tentang kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kita sudah belajar tentang kata benda yang dapat dihitung langsung dan tidak dapat dihitung langsung. Kita sudah belajar tentang kata benda kolektif. Dan kita sudah belajar tentang merek. Kalau ada yang teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa mengulangi video ini lagi, sampai teman-teman mengerti. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.